Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bab langkah-langkah penelitian yang beranggotakan Dimas Adityawan, saya sendiri Dina Lutfiana, Iliana Ain, dan Meila Rahayu. Yang pertama, hakikat penelitian kuantitatif. 1. Penelitian kuantitatif merupakan model penelitian yang mengungkapkan fenomena lepas dari kebenaran. 2. Penelitian kuantitatif seringkali memunculkan dirinya dalam model-model penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Yang ketiga, penelitian kuantitatif cenderung dalam setting atau lingkungan buatan atau artifikal, misalnya laboratorium. Selanjutnya, alasan perlunya penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian berkeinginan mengungkapkan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Yang kedua, penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian menggunakan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel penelitian. Yang ketiga, peneliti ingin melakukan generalisasi hasil penelitian ke wilayah yang lebih luas. Karakteristik metodologi kuantitatif. Yang pertama, aspeknya metodologi kuantitatif. Realistisnya, berdimensi tunggal, fragmental, tetap. Desainnya spesifik, fix, dan pedoman peneliti yang ketat. Tujuannya menentukan hubungan antara variabel, mengetes teori, dan mencari generalisasi yang bernilai prediktif. Metode penelitian, eksperimen, survei, korelasional, studi komparasi. Instrumennya, tes, angket, dan inventory. Datanya kuantitatif dan angka-angka. Sampel besar dan presentatif. Analisis. Setelah data terkumpul dan bersifat deduktif. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kuantitatif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, lalu merumuskan dan batasi masalah. 3. Melakukan studi pustaka. 4. Merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang kelima, menentukan desain dan metode penelitian. Yang keenam, menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Yang ketujuh, menganalisis data. Yang terakhir, menginterpretasikan temuan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, proses penelitian. Proses penelitian dimulai dari problem, lalu hipotesis. Hipotesis itu didefinisikan dan definisi dibuat menjadi kajian teori yang menghasilkan sampel sendiri dijadikan sebagai instrumen lalu
menjadi desain dan desain dijadikan sebagai analisis data. Selanjutnya, metode-metode penelitian kuantitatif. Dibagi menjadi dua, yang pertama eksperimental dan non-eksperimental. Yang eksperimental dibagi menjadi tiga, eksperimental murni, eksperimental kuasai, dan eksperimental lemah. Yang non-eksperimental, yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga korelasional, yang keempat survei, dan yang kelima tindakan. Penelitian deskriptif atau descriptive research. Tujuan penelitian ini untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau bidang garapan tertentu. Karakteristik penelitian ini, yang pertama, membuat pencanderaan mengenai suatu situasi atau kejadian sehingga penelitian ini sering disebut sebagai penelitian survei. Tujuan khusus penelitian ini adalah mencari informasi faktual secara detail, mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk justifikasi keadaan, membuat komparasi dan evaluasi, dan hasilnya dipakai untuk pengambilan keputusan di masa depan. Langkah-langkah penelitian deskriptif. Yang pertama, merumuskan masalah, lalu menentukan informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data, menentukan prosedur pengolahan data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iliana. Penelitian casual komparatif atau casual comparative research. 1. Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara mencari kembali faktor-faktor yang menjadi penyebab berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya. 2. Ciri pokok penelitian ini adalah bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung. 3. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menelaah kepustakaan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis. Yang kelima, merancang pendekatan penelitian. Yang keenam, validasi teknik pengumpulan dan interpretasi hasil. Yang ketujuh, analisis data dan menyusun laporannya. Penelitian korelasional atau korelasional research. Yang pertama, tujuan penelitian ini mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. 2. Ciri-cirinya cocok dipakai jika variabel yang diteliti rumit dan atau tak dapat diteliti dengan metode eksperimen atau tak dapat dimanipulasikan. Memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling berhubungan secara serentak dalam keadaan realistik. Dan apa yang diperoleh tak sekedar mengetahui ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut, akan tetapi melihat seberapa kualitas hubungan tersebut. 3. Langkah-langkah penelitian. Merumuskan masalah, menelaah kepustakaan,
merancang pendekatan penelitian, mengumpulkan data, analisis data, dan menulis laporan. Penelitian survei. Tujuan penelitian ini untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu. Ciri-cirinya: A. Informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang tentang suatu opini. B. Informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan dari suatu populasi. C. Informasi diperoleh dari populasi dan bukan dari sampel. Langkah-langkah penelitian. A. Merumuskan masalah. B. Menelaah kepustakaan. C. Merancang pendekatan penelitian. D. Mengumpulkan data. E. Analisis data. Dan F. Menulis laporan. Penelitian tindakan atau action research. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru dalam rangka memecahkan masalah praktis di lapangan atau di dunia kerja. Ciri-ciri pokok, praktis dan relevan dengan situasi aktual dalam dunia kerja, menyiapkan kerangka kerja yang baik untuk pemecahan masalah dan perkembangan baru, fleksibel dan adaptif, berkesan kurang ilmiah. Langkah-langkah penelitian. Merumuskan masalah penelitian, menelaah kepustakaan, merumuskan hipotesis tindakan, mengatur setting penelitian, menentukan kriteria evaluasi, analisis data, dan membuat laporan. Selanjutnya akan dibaca oleh Meila. Penelitian eksperimen murni atau true experimental research. 1. Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenalkan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental, satu atau lebih kondisi perlakuan dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tak dikenai perlakuan. Yang kedua, ciri-ciri penelitian ini: A. Menuntut pengaturan variabel-variabel dan kondisi-kondisi eksperimental secara ketat, baik dengan kontrol maupun manipulasi langsung maupun dengan randomisasi. B. Menggunakan kelompok kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental. C. Pengontrolan varians. D. Internal validity. E. External validity. F. Manipulasi tidak hanya terhadap satu variabel bebas. G. Seringkali dikatakan sebagai jenis penelitian yang paling akurat, akan tetapi juga berpeluang besar untuk dibuat-buat. 3. Langkah-langkah penelitiannya. A. Menelaah kepustakaan. B. Merumuskan masalah. C. Merumuskan hipotesis. D. Mendefinisikan pengertian dasar dan variabel utama. E. Menyusun rancangan penelitian. F. Melakukan eksperimen. G. Mengatur data kasar untuk mempermudah analisis selanjutnya. H. Menentukan batas penerimaan atau penolakan hasil. Dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil. Penelitian eksperimen semu atau quasi-experimental research. 1. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan. 2. Ciri-ciri pokok penelitian ini: 1. Mengkaji tentang keadaan praktis. 2. Subjeknya manusia. Yang ketiga, seringkali menyerupai penelitian tindakan. Yang ketiga, langkah-langkah penelitiannya sama dengan penelitian eksperimen yang sebenarnya, dengan pengakuan secara teliti terhadap masing-masing keterbatasan dalam hal validitas internal dan eksternal. Penelitian eksperimen lemah atau weak experimental research. 1. Tujuan penelitian ini untuk kepentingan latihan dalam melaksanakan penelitian eksperimen.
2. Desain dan perlakuannya seperti eksperimen, tetapi tidak ada pengontrolan variabel. 3. Langkah-langkah penelitiannya sama dengan penelitian eksperimen yang sebenarnya, dengan pengakuan secara teliti terhadap masing-masing keterbatasan dalam hal validitas internal dan eksternal. Teknik analisis data, ada statistik yang dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Yang deskriptif, satu, mendeskripsikan fenomena atau bukan untuk diuji, hipotesis dan menarik kesimpulan. Yang kedua, distribusi frekuensi, ukuran kecenderungan memusat, kuartil, desil, persentil, dan ukuran variabilitas. Pada inferensialnya ada dua, yaitu satu, statistik parametrik, yaitu terpenuhinya normalitas dan homogenitas data. Data interval dan ratio, misalnya uji normalitas, tes satu sampel, R produk momen, dan tes dua sampel dan juga parsial. Yang kedua, statistik non-parametrik. Tak perlu terpenuhi asumsi-asumsi dalam parametrik. Data nominal dan original, misalnya tes binomial, chi-kuadrat, rantes, MC-Nemer test, sign test, dan sebagainya. Pada penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik ini, macam datanya deskriptif satu variabel atau satu sampel, komparatif dua sampel, yaitu relatif dan independen. Komparatifnya lebih dari dua sampel, dan itu ada asosiatifnya yang berhubungan. Nominalnya binomial chi-kuadrat satu sampel, MC-Nemer Fisher exact probability chi-kuadrat dua sampel. Komparatifnya yang dari lebih dua sampel itu ada Kohranki chi-kuadrat untuk sampel. Pada yang ordinal itu deskriptifnya rantes, komparatifnya sign test, Wisconsin-Maxis test, yang independennya median test man, Whitney U-test, Kolmogorov-Smirnov, dan yang komparatifnya ada Friedman two-way ANOVA, median extension Kruskal-Willis one-way ANOVA, asosiatifnya Spearman rank correlation Kendall. Yang terakhir ada interval ratio, deskriptifnya t-test, dan komparatifnya ada t-test affiliated dan t-test independent. Yang sampingnya juga ada one-way ANOVA, two-way ANOVA, independennya juga one-way ANOVA dan two-way ANOVA, asosiatifnya produk momen, partial, ganda, dan regresi. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka tadi PPT-nya ya. Oh, sudah ditutup ya PPT-nya ya. Bentar, saya share PPT.